Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera oleh Roh Kudus di dalam saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, satu-satunya Tuhan yang benar dan layak dipuji disembah. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-10 ayat 1-3. Tertulis demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Saudara yang dikasih Tuhan, masa depan kita bisa hancur karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Hal-hal yang sepele yang kita kerjakan mungkin hanya sekali bisa mengganggu dan bahkan merusak reputasi dan masa depan kita. Seringkali tanpa sadar kita mengganggu dan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita karena kebodohan-kebodohan yang kelihatannya kecil, kecerobohan, dan hal-hal sepele yang kita lakukan yang kita pikir tidak jadi masalah, tapi pada dasarnya itu menjadi masalah yang bergulir dan menjadi besar. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 1-3 ini dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Dalam ayat ini ada ungkapan yang mirip dengan pepatah dalam bahasa Indonesia, yaitu karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kebodohan yang kecil, yang kelihatannya sepele, bisa merusak semuanya, saudara, dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan kita biarkan hal-hal sepele mengganggu dan merusak kehidupan serta masa depan kita. Jangan biarkan keputusan yang salah membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain, bahkan kehilangan berkat dari Tuhan. Saul pernah melakukan hal yang kelihatannya sepele, yaitu mempersembahkan korban tanpa menunggu Nabi Samuel. Tapi hal yang kelihatan sepele itu buat Saul ternyata justru menghancurkan karir dan masa depan kerajaannya. Raja Daud pernah melakukan hal yang sepele kelihatannya. Dia tidur dengan Batsheba. Kelihatannya tidak ada yang tahu, tapi hal itu merusak masa depan kerajaan Daud. Kerajaannya menjadi terpecah dua setelah pemerintahan anaknya, yaitu Raja Salomo, berdasarkan nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi menurut hikmat pewahyuan dari Tuhan. Ada kalanya ada godaan yang mendorong kita untuk berpikir bahwa tidak apa-apa kita lakukan hal ini, sekali ini saja. Tapi sekali ini saja yang kita lakukan itu justru menjadi perusak dari hari-hari di depan kita. Jangan biarkan pemikiran sekali ini saja untuk melakukan kesalahan kecil mengganggu kehidupan dan berkat kita di masa depan. Di sini dinyatakan hati orang bodoh ke kiri. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang salah. Belok ke kiri secara literal bukan berarti selalu hal yang salah, tidak saudara, tapi apa yang diungkapkan di sini punya makna bahwa hati orang yang bodoh
bukan bodoh secara akademis, tapi bodoh dalam arti tidak mau mendengar firman Tuhan, bebal, memberontak, itu cenderung menuju ke yang jahat. Sedangkan hati orang yang berhikmat itu ke kanan. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang bodoh di sini dikatakan menyebut orang lain bodoh. Artinya dia tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh, bebal, berjalan dalam ketidakbenaran. Dan dia menganggap orang lain yang tidak benar. Dia menganggap orang lain yang bodoh. Orang yang bodoh ini tidak mau diajar dan tidak mau mengenal kebenaran. Tidak mau berusaha untuk mencari tahu mana yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kebodohan kecil menghancurkan masa depan dan berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau selama ini kita seringkali berprinsip, sekali ini saja, tidak apa-apa lakukan kesalahan ini, tidak ada yang tahu. Mari tinggalkan semua sikap dan pandangan seperti ini. Pilih untuk melakukan yang benar. Pilih untuk melakukan firman Tuhan. Tinggalkan kebodohan dan lakukan yang baik agar berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita dan kita merajut masa depan yang baik dalam rencana Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara untuk terus melangkah di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan dan pengertian, supaya kami tidak membiarkan diri kami diliputi dan dikuasai oleh kebodohan-kebodohan yang kecil kelihatannya. Dan supaya kami tidak tergoda untuk membiarkan kebodohan itu membuat kami mengambil keputusan yang salah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami supaya kami dipenuhi dengan hikmat-Mu, dipenuhi dengan kebenaran-Mu, dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Hidup kami senantiasa ada di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang sakit bagian kepala, bagian dada, bagian kaki, sakit di bagian jantung, kanker, sakit di bagian pencernaan, lambung, jamah ya Tuhan, sakit secara kejiwaan, Tuhan juga jamah dan sembuhkan, berikan kesehatan, kekuatan, yang diganggu oleh kuasa kegelapan, dilepaskan oleh Tuhan pada saat ini, diberikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya, kiranya Tuhan melawat dan menyatakan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.